Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Divi Karyani dengan NIM 2303610. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kromatografi ion dan HPLC pada mata kuliah Kimia Analitik 2 yang diampu oleh dosen yaitu Ibu Desi Kurniawati, SSIMPD, dan Ibu Trisna Kumalasari. Selanjutnya yaitu sejarah kromatografi ion. Kromatografi ion berkembang dari teknik pertukaran ion yang diperkenalkan pada tahun 1940-an. Awalnya digunakan untuk memisahkan ion dalam larutan. Perkembangan signifikan terjadi pada tahun 1975 ketika Hans Moll mengembangkan sistem ion kromatografi atau IC modern dengan penekanan atau supersesor dan detektor konduktivitas yang memungkinkan analisis ion lebih cepat dan akurat. Sejak itu, kromatografi ion menjadi penting dalam analisis air, lingkungan, dan industri farmasi. Selanjutnya itu pengertian dari kromatografi. Kromatografi adalah teknik pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan migrasi komponen dalam fase gerak melalui fase diam. Kromatografi digunakan untuk identifikasi pemurnian dan kualifikasi senyawa. Selanjutnya yaitu pengertian dari kromatografi ion. Teknik kromatografi yang digunakan untuk memisahkan ion atau kation atau anion dalam campuran berdasarkan interaksi elektrostatik antara ion dalam sampel dan kelompok bermuatan pada fase diam. Selanjutnya yaitu prinsip kromatografi ion. Pada kromatografi ion terdapat fase diam, yaitu resin penukaran ion atau anion exchange atau cation exchange, dan merupakan fase diam dari kromatografi ion itu sendiri. Fase gerak dari kromatografi ion itu sendiri adalah larutan buffer atau air. Berikut merupakan contoh dari prinsip kromatografi ion itu sendiri, yaitu metode ini menggunakan kolom berisi resin bermuatan negatif atau pertukaran ion dan campuran protein atau muatan ion dimasukkan ke dalam kolom tersebut, dan ion atau molekul bermuatan positif akan bertahan karena berikatan dengan resin bermuatan negatif. Ion atau molekul bermuatan negatif akan langsung keluar atau elipsis cepat karena tidak berinteraksi langsung dengan resin. Dan prinsip kerjanya itu pemilihan berdasarkan pada perbedaan muatan listrik. Semakin besar muatan positif suatu protein atau ion, maka semakin kuat tertahan dan keluar lebih lambat. Proses ini sangat berguna untuk memisahkan ion logam atau protein yang memiliki muatan yang berbeda. Selanjutnya yaitu aplikasi kromatografi ion, yaitu untuk analisis kualitas air, deteksi ion logam berat seperti Pb dan Cd2+, analisis senyawa anorganik dalam bidang farmasi dan lingkungan. Pada kromatografi ion memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihannya sensitif terhadap ion-ion kecil sehingga kromatografi ion dapat memisahkan ion-ion dengan lebih akurat. Yang kedua, dapat digunakan untuk anion dan kation, serta kekurangannya itu terbatas pada senyawa bermuatan dan membutuhkan kolom khusus. Pada contoh percobaan kromatografi ion yaitu menentukan konsentrasi ion Ca2+ dan Mg2+ dalam sampel air mineral menggunakan kromatografi ion. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ion kromatografi, misal metode 850 IC. Yang kedua, kolom resin pertukaran kation standar Ca+ dan Mg2+. Yang keempat, air mineral kemasan, dan yang kelima, air bebas ion atau Aquades. Dari hasil percobaan didapatkan hasil yaitu pada sampel Ca2+ standar terdapat 3,12 waktu retensi dan area puncaknya 150,3 serta konsentrasi 10,0 ppm. Pada Mg2+ standar waktu retensi yang digunakan yaitu 4,80 menit, area puncak 120,0 dan ppm-nya sama. Dan Ca2+ pada Mg2+ sampel yaitu retensi menitnya 3,11 menit dan 4,79 menit serta area puncaknya 225,4 MIAU dan 180,3 serta konsentrasinya sama yaitu 15 ppm.
dan dapat dihasilkan yaitu 15,0 ppm. Selanjutnya memasuki pada HPLC atau High Performance Liquid Chromatography, yaitu HPLC mulai berkembang pada tahun 1960-an sebagai perbaikan dari kromatografi cair klasik yang lambat dan kurang efisien. Terobosan besar dilakukan oleh Kasbah Horvat pada tahun 1967 dengan sistem HPLC modern yang menggunakan pompa bertekanan tinggi dan kolom berisi partikel kecil. Teknologi ini memungkinkan pemisahan senyawa yang lebih cepat dan presisi, dan sejak tahun 1970-an digunakan luas dalam bidang farmasi, makanan, biokimia, dan lingkungan. Hingga saat ini masih digunakan untuk metode pemisahan pada liquid dengan cara yang cepat. Pengertian HPLC sendiri yaitu teknik kromatografi cair dengan tekanan tinggi untuk memisahkan senyawa berdasarkan polaritas dan ukuran. Teknik HPLC ini cocok untuk senyawa organik, biologis, dan farmasi. Selanjutnya itu prinsip dari HPLC itu sendiri, yaitu sampel diinjeksikan dan dialirkan dengan fase gerak. Senyawa berinteraksi dengan fase diam dalam kolom dan dipisahkan berdasarkan kecepatan keluarnya hasil pemisahan atau retensi. Selanjutnya yaitu merupakan komponen-komponen dari HPLC itu sendiri, yang merupakan prinsip kerjanya adalah untuk pemisahan berdasarkan polaritas dan interaksi dengan fase diam, yaitu senyawa yang lebih kuat berinteraksi dengan kolom akan keluar lebih lambat. HPLC ini digunakan untuk menganalisis senyawa seperti kafein, vitamin, obat, asam amino, dan lain-lain. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan yaitu sampel dan pelarut dari atau fase gerak dipompa dengan tekanan tinggi melewati kolom analitik yang berisi fase diam, biasanya silika atau C18. Senyawa-senyawa dalam sampel akan berinteraksi berbeda-beda dengan fase diam sehingga terpisah berdasarkan waktu retensi. Detektor pembaca atau komputer senyawa saat keluar dari kolom hasilnya berupa kromatogram di komputer yang dapat dibaca oleh mata kita sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbandingan singkat antara HPLC dan kromatografi ion. Pada fase diam, kromatografi ion merupakan resin bermuatan, sedangkan HPLC merupakan kolom C18 atau silika. Deteksi biasanya elusi bertahap. HPLC merupakan detektor UV atau fluorensi. Biasanya kromatografi ion digunakan untuk air, ion logam, dan protein, sedangkan HPLC digunakan untuk obat, makanan, minuman, dan senyawa organik. Yaitu komponen dari HPLC. Yang pertama merupakan pompa yang digunakan untuk mengalirkan fase gerak bertekanan tinggi. Yang kedua injektor merupakan tempat memasukkan sampel. Yang ketiga kolom merupakan tempat pemisahan senyawa. Yang keempat yaitu detektor untuk mengidentifikasi senyawa yang keluar dari kolom. Jenis-jenis HPLC itu ada dua. Yang pertama adalah nomor phase HPLC yang merupakan fase diamnya polar dan fase geraknya nol polar. Normal phase ini hanya digunakan untuk senyawa polar. Yang kedua adalah reverse phase atau HPLC yang merupakan senyawa diamnya merupakan nol polar atau C18, fase geraknya adalah senyawa polar. Pada jenis HPLC yang kedua ini adalah jenis HPLC yang paling umum digunakan dalam percobaan pemisahan komponen bertekanan tinggi. Selanjutnya merupakan aplikasi HPLC itu sendiri, yaitu sebagai analisis obat dan zat aktif. Yang kedua deteksi bahan pencemar. Yang ketiga pengujian makanan dan minuman. Yang keempat penelitian biokimia. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan HPLC tersebut. Yang pertama kelebihan dari HPLC itu adalah presisinya tinggi, cepat, dan dapat menganalisis campuran kompleks sehingga hasil yang digunakan menggunakan HPLC ini terbilang sangat akurat.
kekurangan dari HPLC ini sendiri adalah mahal. Yang mahal itu adalah alat dan kolomnya, alat yang sulit didapatkan. Yang kedua, perlu perhatian teknis karena tidak semua orang yang bisa melakukan pemisahan berdasarkan HPLC ini sendiri. Selanjutnya yaitu ada hasil percobaan kromatografi HPLC yang merupakan penentuan kadar kafein menggunakan HPLC. Alat dan bahan yang digunakan adalah HPLC dengan detektor UV, kolom C18, pelarut. Yang keempat, standar kafein dengan 100 ppm dan sampel minuman energi. Dari data hasil percobaan didapatkan kafein standar dengan waktu retensinya 5,32 menit, area puncaknya 1030,4 MIAU dan konsentrasi ppm yang digunakan adalah 1. Pada sampel minuman energi atau sampel A didapatkan waktu retensi yaitu 5,34 dengan area puncak 824,3 dan konsentrasi ppm yang digunakan adalah 80. Dari perhitungan kafein sampel A yaitu area puncak kafein sampel dibagi dengan kafein standar dikali dengan 100 sehingga didapatkan hasil 80,0 ppm.